Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Olivia. Dan saya Daniel. Dan kita masih di Do Share Daniel and Olivia Sharing. Nah, untuk malam hari ini kita memasuki satu topik bahasan yang menarik banget. Kalau teman-teman melihat dari judul yang sudah ditampilkan bisa kelihatan ya. Judulnya adalah untuk anak jangan coba-coba. Memang kayak iklan, Pak, Iya, ya. iklan. Tapi ini bukan endorse walaupun kami pakai produknya. Oke, jadi buat malam hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sepanjang sejarah siaran dari Do Share belum pernah kita sentuh area ini. Ya. Akan tetapi ini menjadi satu hal yang tidak bisa diabaikan. Karena ini merupakan hal yang sangat penting karena bagaimanapun juga anak-anak adalah bagian dari kelompok masyarakat yang tidak bisa kita abaikan. Jadi oleh sebab itu, Do Share sebisa mungkin bisa mengangkat topik-topik atau hal-hal atau konten yang bisa membangun kita dari semua segmen ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan menyentuh tentang kehidupan anak-anak. Karena walaupun teman-teman yang menyimak hari ini belum punya anak, paling nggak dirimu adalah anak, gitu kan? Gitu ya. Iya dong. Oh iya. A child of someone, gitu Iya, kan? kita semua Pasti adalah punya, anak, ya. punya orang tua, gitu kan? Nah, untuk malam hari ini kita mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung ya. Ada yang ulang tahun. Oh, Selamat happy ulang tahun birthday. buat Tante Lis yang ada di Kupang. Ya, selamat ulang tahun. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umur, sehat terus, Ya, amin. dan kita doakan supaya bisa ketemu secepat mungkin. Yes. Oke. Oke, dan semuanya yang sudah bergabung malam hari ini ada Prismo dan kawan-kawan yang ada di Asrama Wibi di Tanjung Sari. Kita harapkan apa yang kami bahas malam hari ini bisa membantu, bisa memberikan pandangan-pandangan yang meningkatkan ya. Karena kita tahu bahwa teman-teman Prismo and the Gang di sana ini, mereka punya banyak sekali pelayanan bergerak untuk menjangkau atau melayani anak-anak. Ya, jadi kita harapkan malam hari ini bisa membuat kita semua berpikir, bukan berarti apa yang kami sharingan itu yang paling benar ya, tapi Ya. paling enggak dari acara malam hari ini itu bisa men-trigger atau memicu kita untuk berpikir hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlalu kita pikirkan atau kita titik beratkan. Nah, oke. Kamu pernah dengar istilah tentang penyakit sosial? Penyakit sosial, ya pernah. Pernah. Ha? Pernah. Waktu mendengar tentang istilah itu penyakit sosial, apa yang kamu pikirkan? Penyakit sosial itu bicara, mungkin aku lebih ke arah ini ya, hal-hal yang negatif yang terjadi pada masyarakat, gitu Ya. kan. Dan penyakit sosial dibilang ya kebiasaan yang buruk ya, kemudian yang mempengaruhi tidak hanya bagi orang yang melakukannya tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Nah, jadi ini penyakit. Betul kan? Benar-benar. Hebat, Anda dapat 100. Jadi memang ada satu istilah yang memang seringkali digunakan ya, baik para kaum akademisi di bidang Oke. sosial maupun juga bahkan di berita-berita, konten-konten berita itu ada yang istilah namanya itu penyakit sosial. Dan saya coba untuk mencari definisi dari penyakit sosial ini kurang lebih sama dengan apa yang dibilang oleh Daniel tadi. Yes. Jadi ini merupakan bentuk penyimpangan sosial terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga penyimpangan yang terjadi ini kayaknya nular gitu loh. Menular dan kemudian Gitu ya. menjadi satu kebiasaan tertentu di dalam kelompok masyarakat ini. Jadi penyakit sosial ini hampir mirip seperti COVID, Kurang lebih. bisa menular gitu ya. Dan contoh penyakit sosial ini ya kita bisa bilang ya apa yang seringkali mungkin muncul di berita, karena memang berita yang berkaitan dengan penyakit sosial ini nggak pernah absen, selalu ada di media. Seperti misalnya tentang alkoholik ya, kemudian perjudian. Alkoholik itu apa? Kamu kecanduan sama minuman keras gitu. Beda sama kolik ya. Beda. Kalau kamu itu bayi ya, Bayi kolik ya, ya, kolik ya. bayi kolik. Nah, kemudian ada perjudian, kemudian ada free sex atau seks bebas, kriminalitas macam-macam ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh digolongkan sebagai penyakit sosial. Nah, jadi walaupun apa hubungannya sama anak-anak gitu. Nah, ini perlu kita lihat dulu latar belakang secara garis besarnya ya. Jadi memang sebagai masyarakat ya, kita semua adalah anggota dari masyarakat. Hal-hal seperti ini ya, penyakit sosial yang udah kita sebutkan tadi itu menjadi sebenarnya kayak jadi bagian gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ya, kalau kamu ingat, kamu flashback setahun yang lalu, Oke. waktu pandemi ini baru mulai melanda
negara Indonesia ya kurang lebih setahun lah ya. Kayaknya waktu itu aku ingat kita dengar berita itu bulan Februari waktu kasus pertama terdeteksi di Jakarta. Kemudian pemerintah mulai melakukan berbagai cara untuk bisa meminimalisir penularan dari COVID-19 ini. Yeah. Dan hal-hal pencegahan ini dilakukan ternyata tuh mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi. Kenapa? Karena orang nggak bisa berinteraksi, banyak hal-hal harus dihentikan. Kemudian karena ini merupakan sesuatu yang baru, banyak orang itu belum terbiasa dengan new normal itu. Dan akhirnya karena kebutuhan yang terus berjalan, sementara pemasukannya menipis gitu kan, akhirnya tuh tingkat kejahatan itu naik gitu loh. Ya, kita jadi korban. Kita juga jadi korban. Iya. Bahkan ya kami tuh pernah ngobrol kan sama polisi gitu kan waktu kami lagi ngurusin barang yang kemalingan di sini itu, bahkan polisinya bilang pagar di taman kota aja tuh bisa hilang. Iya, itu benar-benar luar biasa ya, benar-benar ya, malingnya ini benar-benar entah dia kehabisan item untuk dicolong atau memang dia mencari tantangan yang lebih besar lagi. Biar viral. Oh ya, biar viral ya. Karena kan begitu barang yang langsung di depan umum itu langsung hilang kan, kan pasti semua media akan meliput. Dan kemudian kalau misalnya dia ketangkap dan memang sudah ketangkap kan, iya. jadinya rame gitu. Jadi dia viral, jadi terkenal gitu kan. Terkenal, bener banget. Dan bahkan itu tetangga sebelah tuh kasih tahu bahwa jangankan ibu, bak sampah di kantor kelurahan kita aja juga dicolong. Maksudnya sampai segitunya gitu loh terjadi yang namanya peningkatan kejahatan saat ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang membuat orang-orang ini pengen survive tapi ternyata dengan cara yang salah. Satu lagi yang dampaknya dari ini kan yang aku dengar gitu kan. Karena ada golongan orang-orang yang memang akhirnya kesulitan dalam hal ekonomi ya kan. Dan dia bukan jenis orang yang nyolong gitu kan. Jadi tapi kan karena kebutuhan makin bertambah dan dia harus berusaha untuk menutupi semua kebutuhannya dan nggak bisa melakukan apa-apa gara-gara nggak boleh keluar, nggak bisa melakukan aktivitasnya. Jadi makin stres kan. Ya kan mikirin terus, nggak bisa tidur, mikirin terus. Jadi awalnya dari orang yang periang gitu kan jadi pemurung, jadi pemarah gitu. Dan kalau sudah marah yang paling kena imbasnya itu adalah orang-orang yang ada di rumah, ya kan, yang ada di sekitarnya. Mungkin istrinya atau suaminya atau anaknya. Ya kan? Mertuanya kena nggak? Baik mertua lebih galak mungkin ya, jadi nggak bisa. Tapi emang benar sih, benar ya. Apalagi kalau sudah marah kan, dia marah, dia stres, misalnya seorang bapak kan, dia stres, kemudian dia marah. Mungkin kalau sama istrinya makin ribut nanti kan, istrinya karena punya kemampuan juga untuk untuk mengeluarkan kemampuan bersilatnya gitu kan. Akhirnya yang jadi imbasnya karena ke anak-anak. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat dari hal seperti ini, penyakit sosial ini udah lama gitu loh ada. Cuman memang karena dengan adanya kondisi kita dalam pandemi itu sepertinya pemicu untuk penyakit sosial ini semakin bertambah gitu loh. Orang semakin menemukan alasan untuk menderita di dalam penyakit sosial ini. Nah, tapi bukan penyakit sosial yang akan kita bahas pada hari ini sebenarnya. Karena waktu kita berbicara mengenai penyakit sosial ya dalam masyarakat ini, yang terjadi dan ini kan pasti merugikan masyarakat dong ya. Tadi baik secara individu maupun satu kelompok yang lebih besar ya kan. Dan biasanya saat satu masalah terjadi pasti ada respon dong, karena orang kan mau menyelesaikan hal tersebut ya, hal-hal yang merugikan ini. Dan tindakan-tindakan yang bersifat responsif ini sebenarnya ternyata ya kalau dipikir-pikir tuh kurang efektif gitu loh. Kenapa kok bisa kurang efektif? Kenapa? Kan justru karena gara-gara ada aksi maka kan ada reaksi kan gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma ada aksi terus kita nggak bereaksi, kita tidak merespon hal itu, terus gimana gitu loh? Kok nggak efektif tuh dari sebelah mananya? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam The Share selama 4 minggu ke depan. 4 minggu ke depan. Jadi pastikan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nanti dikonversikan pada waktu saudara masing-masing. Mungkin ada yang di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, ada waktu Belanda gitu kan. Tante Joyce juga udah gabung. bergabung ya. Jadi kita akan membahas tentang hal ini selama 4 minggu berturut-turut.
dan kita akan usahakan kita bisa panggil ada beberapa narasumber yang kompeten di sana. Jadi untuk bisa memperkaya materi pembelajaran kita. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat dari sisi kami saja, kita juga melihat memang dari pandangan para ahlinya seperti apa. Dan yang pastinya kita ingin untuk membagikan tips-tips atau informasi-informasi yang bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan malam hari ini, yang semangat, yang setuju, boleh ketikkan semangat di kolom komen, semangat atau yes gitu ya. Semangat atau yes atau semangka, semangka kakak, semangat kakak itu ya, semangka. Oke. Nah, kembali ke masalah tentang penyakit sosial tadi. Waktu terjadi masalah itu memang reaksi yang normal adalah kita meresponi hal tersebut. Harus ada respon untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan biasanya kalau kita ngomong tadi ya kayak ada masalah tentang minuman keras, alkohol, perjudian, seks bebas, kriminalitas dan sebagainya itu. Kalau kita mendengar masalah-masalah tersebut, biasanya ya respon untuk membuat supaya ada penyelesaian, biasanya tentang hal-hal tentang bimbingan rohani itu sering menjadi opsi untuk penyelesaian masalah. Iya sih, karena kita ada di Indonesia kan. Indonesia itu percaya kepada Tuhan, gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Jadi pengaruh tentang hal-hal yang rohani, keagamaan itu suatu hal yang penting. Oleh karena itu kalau menghadapi hal-hal semacam ini dari pihak pemerintah juga akan menggandeng para tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada gitu kan untuk memberikan kerjasamanya, memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada umatnya supaya tidak melakukan hal-hal yang sedemikian. Gitu kan. Dan kalau memang sudah terjatuh di sana, sudah melakukan dan sudah terjadi kan, responnya kan paling gampangnya adalah berarti kalau ada sesuatu hal yang salah yang dilakukan hal semacam ini dalam tanda kutip ini merupakan hal-hal yang dosa kan gitu kan, untuk membereskannya lebih mudah dihadapkan pada orang-orang yang beragama gitu kan, masuk ke dalam ilmu agamanya yang makin mendalam sehingga diharapkan dengan ilmu agama yang makin mendalam perkara-perkara itu semuanya bisa selesai gitu kan, tidak terjadi lagi. Nah, ini kalau kita berbicara dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kesadaran aspek tentang ketuhanan ya. Tapi ada juga yang nggak memperhatikan, nggak Tuhan-Tuhanan gitu kan. Tapi mereka mungkin punya banyak fasilitas yang lebih berbasis pada ilmu pengetahuan ya. Mungkin ada konseling, ada terapi, pelatihan-pelatihan untuk membuat supaya orang-orang yang terkena penyakit sosial ini bisa berubah, bisa dipulihkan. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara mengenai penyakit sosial ini, sebenarnya ini berbicara tentang satu generasi di mana mereka tidak mengetahui identitas mereka di dalam Kristus. Jadi ini merupakan bisa dibilang penyakit sosial ini adalah satu hasil dari satu generasi yang nggak menyadari bahwa dia itu sudah ditebus oleh Kristus. Yesus sudah mati buat dia berharga di mata Tuhan. Yesus menyediakan masa depan yang cerah, yang terbaik buat dia. Dalam kondisi apapun yang dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kalau dia nggak tahu hal ini, maka muncul reaksi-reaksi negatif itu tadi. Kenapa? Karena reaksi-reaksi negatif itu sebenarnya adalah cara dia merespon kondisi-kondisi di sekitar dia. Misalnya kayak tertekan masalah ekonomi, mungkin masalah di dalam keluarga dia, orang tuanya bermasalah, putus cinta bisa juga, ya kan? Masalah tekanan-tekanan apapun itu yang membuat dia akhirnya bereaksi bereaksi atau melakukan hal-hal yang termasuk pada golongan penyakit sosial itu tadi. Jadi waktu seseorang tidak mengetahui tentang dirinya di dalam Kristus. Cuman gini loh, kalau kita langsung ngomong ke arah sana kan, mungkin dari teman-teman yang sedang menyaksikan para pemirsa saat ini agak belum nyambung. Kenapa kok harus melihat kepada identitas gitu, ya kan? Kenapa tidak melihat pada hal yang lain gitu? Kenapa harus identitas? Kenapa tidak melihat bahwa harusnya kalau hal-hal yang semacam ini kan nggak boleh ada peraturannya, ada undang-undangnya yang tidak boleh melakukan hal semacam itu. Kenapa nggak penegasan tentang undang-undang itu juga, peraturan-peraturan itu, kenapa harus melihat kepada identitas gitu? Ya kan? Kan
identitas loh. Identitas itu apa itu? Maksudnya kalau kita ditanya identitas KTP, apa hubungannya KTP gitu loh. Iya kan? Gimana? Jadi maksudnya identitas ini adalah saat seseorang itu mengetahui tentang jati dirinya, tentang dirinya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena hal ini berarti kita itu mengarah pada perubahan yang dari dalam dulu. Nah. Kalau soal penegasan hukum dan sebagainya, itu sesuatu yang di luar, sistem yang ada di luar. Dan mungkin ya kelihatannya seseorang itu bisa taat pada hukum, dia tidak melanggar norma, akan tetapi sebenarnya di dalamnya itu hancur lebur. Kamu pernah dengar orang kasus bunuh diri? Ya, pernah kan? Kayaknya dulu tetanggamu pernah melakukan itu karena dia putus cinta. Untungnya Diselamatkan, ya. Jadi maksudnya gini loh, mungkin ada reaksi-reaksi yang sepertinya tidak merugikan orang lain. Ya orang tua dia sebenarnya rugi dong sebenarnya. Kalau misalnya ada seorang anak yang melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri, itu membawa kesedihan pada orang-orang di sekitar dia. Walaupun secara material itu nggak ada merugikan orang-orang lain di luar lingkup keluarga. Merugikan orang lain juga. Merugikan mental. Bayangkan gini lah, kalau ada orang mati kan, dia mati bunuh diri kan, kita tetap akan datang melayat, ya kan? Ya, pasti datang melayat, pasti ada amplopnya juga. Kan merugikan orang lain juga. Harus ada orang yang ngantar dia. Itu case yang lain lah. Bercanda ya. Sorry ya. Jadi maksudnya adalah gini. Kenapa kita menekankan pada bahwa setiap orang itu sebenarnya perlu untuk mengetahui bahwa dirinya itu berharga. Dirinya itu berharga. Kenapa? Karena ada seorang pribadi namanya Yesus yang telah mati buat dia, menebus dosanya, memberikan kehidupan yang baru buat dia, dan saat dia tahu tentang hal ini, maka cara dia menjalani kehidupannya itu dengan cara yang berbeda. Nah, inilah perubahan sejati yang kita inginkan pada semua orang. Kita bukan hanya berbicara mengenai orang Kristen gitu loh, tetapi semua orang. Karena waktu Yesus mati, dia nggak hanya mati buat orang Kristen. Bahkan waktu itu sebutan untuk orang Kristen pun belum ada gitu loh. Dia memberikan pengorbanannya itu untuk dunia ini, untuk semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada klasifikasi tertentu untuk seseorang itu melihat dirinya berharga karena Kristus gitu loh. Semuanya itu berharga. Yesus mati buat mereka semua. Permasalahannya di sini adalah mereka nggak pernah mendengar tentang kabar itu. Mereka nggak pernah tahu bahwa ada satu karya yang besar yang sudah dilakukan bagi diri mereka. Nah, saat mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang dirinya, tentang identitasnya itu tadi, ya, maka akhirnya cara dia meresponi kehidupan ini adalah dengan cara-cara yang salah. Ya. Selain tidak mengetahui siapakah dirinya, siapa dia sebenarnya yang sudah ditebus oleh Kristus, dia juga tidak memiliki kesadaran akan bahwa sekarang dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, gitu kan? Ada hubungan yang baik dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini, bahwa saat dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang ini telah menjadi anak Allah. Artinya sekarang kehidupannya itu sebenarnya itu jauh lebih baik, gitu kan? Jauh lebih baik. Sekalipun tetap permasalahan tetap ada. Segala sesuatu ini masih akan ada karena kita hidup di dunia ini, kan, gitu kan? Tetapi pada waktu kita melihat bahwa kita sebenarnya bukan orang yang tertolak misalnya, kan? Bukan orang yang maksudnya Allah sudah benci kali sama kita, bukan yang seperti itu, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang diterima oleh Dia, bahkan Dia telah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita. Maka yang tadi disebut sebagai perubahan dari dalam keluar itu yang akan lebih menghasilkan dampak yang kekal, gitu, yang lebih permanen dibandingkan dengan misalnya kalau ada hal-hal yang ada di luar yang kemudian dipaksakan pada kita. Karena kalau misalnya sekarang lah kita bicara pada masa saat ini di mana kita menghadapi pandemi ini, kan kemana-mana sekarang ada yang namanya 3M, ya kan? Ada 3M. Paling tidak waktu kita mau keluar, satu hal yang harus diingat-ingat adalah harus pakai masker, kan, gitu kan? Tetapi permasalahannya adalah waktu keluar kita pakai masker itu ada orang-orang yang melihatnya bukan merupakan satu kebutuhan, gitu kan? Bukan suatu tindakan preventif, bukan sesuatu tindakan yang yang untuk menjaga diri supaya tidak terpapar oleh virus, tetapi pakai masker itu karena takut nanti kalau misalnya ada nggak pakai masker nggak boleh ke mall, nggak boleh masuk mall dan sebagainya. Jadi dipakai hanya untuk hal yang lain, tidak sesuai dengan fungsinya. Tapi akan berbeda saat seseorang itu menyadari mengapa harus memakai masker, kayak gitu kan. Misalnya juga kalau kita lihat sama anak kecil kan,
misalnya remaja gitu kan, anak remaja bukan kecil lagi kan, remaja biasanya kan orang seringkali mengatakan masa remaja itu masa yang penuh dengan pemberontakan gitu kan, karena mereka ingin mencari jati diri, nggak mau untuk diatur oleh orang tua, dia mau menentukan aku maunya seperti ini gitu kan, berlagak sudah dewasa tapi sebenarnya belum dewasa gitu kan. Nah waktu dia melakukan seperti itu, misalnya dia lagi berdiri gitu kan, orang tuanya lagi ngomong sama dia, disuruh duduk gitu kan, nah dia nggak mau duduk gitu kan, sampai orang tuanya marah gitu kan, kamu harus duduk gitu kan. Akhirnya dia duduk, ya kan? Dia duduk, tapi dalam hati ngomong, aku sebenarnya badanku aja yang duduk, ya kan? Rohku, jiwaku berdiri. Gitu. Jadi ya kalau dari luar itu akan terjadi seperti itu. Kita seakan-akan taat, seakan-akan berubah, ya kan? Seakan-akan, oke lah, aku sekarang kan aku tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap sebagai penyakit sosial, gitu kan? Tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya siapa yang tahu? Oleh karena itu kita butuh yang namanya perubahan dari dalam keluar, ya kan? Jadi dari dalam ini sudah memang benar-benar sudah settle, sudah beres, tahu siapakah diri dia, di mana Kristus sudah mati baginya, di mana dia sudah menjadi ciptaan yang baru, dan dari situ dengan dia kesadarannya akan jadi dirinya yang baru ini, maka kemudian dia tampakkan itu di luar. Mungkin sedikit demi sedikit, nggak langsung tiba-tiba langsung berubah semuanya sempurna. Nah, gitu. Tapi dikit demi sedikit orang-orang yang di sekitarnya akan menyadari anak ini berubah. Dia semakin mengetahui, dia semakin baik, dia semakin bisa melakukan hal-hal yang dulunya nggak mungkin dia seperti itu. Gitu. Ya, dan jadi inilah yang menjadi pertanyaan kita. Kalau kita tahu bahwa ada hal yang begitu bagus yang bisa membuat seseorang itu berubah dari dalam keluar, yaitu pengenalan akan Yesus. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak semua orang tahu tentang hal itu. Hanya sebagian orang aja yang tahu tentang apa yang Yesus sudah kerjakan buat manusia. Ada orang-orang yang nggak tahu bahwa hal ini terjadi. Nah, berarti ini ada satu ada kesenjangan informasi, ada gap, namanya ya? Ada gap dalam informasi. Ada gap ya, ada gap. Maksudnya bahasa Indonesianya gitu loh. Kayaknya ada informasi yang nggak nyampe gitu loh kepada ada miskomunikasi, informasinya tidak lengkap untuk diterima. Nah, sekarang inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita untuk malam hari ini, bahwa ternyata anak atau mungkin kalau yang udah melakukan penyakit sosial kayak yang tadi kita bahas itu mungkin udah yang dewasa ya remaja ke atas deh gitu. Berarti mereka itu bisa jadi mungkin dari masa kecil nggak pernah dengar tentang siapakah mereka di dalam Yesus, tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat mereka. Sehingga dalam masa pertumbuhan dia, semakin dia meresponi masalah-masalah yang ada di sekitar dia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang nggak benar itu tadi. Tapi kalau bicara tentang tadi kan, dia nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, gitu kan? Dia tidak tahu seperti apa pengorbanan Kristus yang sudah Kristus lakukan bagi dirinya untuk anak ini kan? Ya dia bukan orang Kristen. Tahu dari mana? Ya makanya perlu buat yang penginjilan. Cuman yang jadi pertanyaan lagi adalah bagaimana dengan anak-anak Kristennya? Gitu. Apakah mereka juga mengetahui tentang hal ini gitu loh? Karena jujur kan, kalau misalnya saya bicara tentang diri saya sendiri yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen ya, tentang hal ini itu saya mendapatkan bicara tentang kelahiran baru itu kan, itu terjadinya pada usia yang sudah cukup banyak gitu, di usia remaja, bukan dari sejak kecil gitu. Dari kecil dia tahulah ke gereja lah, tahulah, kan? Nyanyi sekolah minggu dan teman-temannya, tetapi ya sama aja gitu loh, nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya seperti sekarang sudah mendekati bulan April ada Paskah gitu kan, Paskah ke gereja gitu kan, atau misalnya kalau Desember Natalan ke gereja, tapi setelah itu ya udah gitu loh. Jadi penekanannya di sini adalah kita bukan bicara soal kita mengajarkan tentang agama Kristen kepada anak, tetapi memperkenalkan pribadi Yesus itu pada anak-anak sejak dini. Nah, karena ternyata banyak sekali kita melihat di luar sana, mungkin di sekitar kita atau dalam lingkup keluarga kita, lahir di dalam keluarga Kristen gitu kan, mungkin orang tuanya aktif di gereja dan sebagainya, tapi kelakuan anak-anak itu seperti tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang Kristen. Ya,
Jadi permasalahan di sini adalah ini menjadi satu pertanyaan buat setiap kita bahwa apakah kita mengajarkan tentang agama Kristen atau memperkenalkan tentang pribadi Kristus kepada anak. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu pertimbangan ya untuk kita mulai memikirkan selama 4 minggu ke depan. Sebenarnya selama ini di dalam, ya walaupun mungkin ada yang belum menjadi orang tua, tapi mungkin ada keponakan kita, ada anak-anak yang mungkin berinteraksi dengan kita, atau mungkin ada juga orang-orang yang sedang menyaksikan hari ini ternyata adalah guru sekolah minggu atau mungkin yang memiliki bergerak dalam pelayanan anak-anak dan sebagainya. Apakah kita itu hanya mengajarkan tentang agama Kristen ataukah kita memperkenalkan tentang pribadi Kristus? Apa bedanya, Bu? Oke, perbedaannya adalah gini. Iya kan, kalau kita bicara tentang agama Kristen kan, agama Kristen kan bicara tentang Yesus juga gitu kan, Yesus sebagai Tuhan gitu kan. Terus bagaimana apa perbedaan antara agama Kristen dengan memperkenalkan pribadi Kristus? Ya, oke. Seperti ini. Jadi misalnya contoh, kalau hanya sekedar mengajarkan bahwa kita ini agama Kristen loh. Jadi anaknya juga tahu, oh Tuhannya orang Kristen, namanya Yesus. Kalau mau makan, aku berdoa. Kalau waktu Tuhan Yesus mati itu, ya aku rayakan sebagai Paskah, Natal. Sebagai hal-hal yang bersifat ritual gitu loh. Tapi dia nggak punya satu pandangan tentang Yesus yang hidup gitu loh. Sebagai pribadi yang hidup yang terlibat di dalam kehidupan dia secara pribadi. Itulah kenapa ada yang namanya lahir baru. Mungkin lebih tepatnya adalah bicara bukan sekedar pandangan, tetapi Kristus itu benar-benar nyata dalam hidupnya. Jadi artinya ada hubungan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar aku tahu ya Yesus seperti ini, lahirnya di sini, bapaknya namanya ini, ibunya namanya ini, misalnya gitu kan, matinya seperti ini dan sebagainya. Kemudian dia bangkit lagi. Bukan hanya sekedar mengetahui tentang itu, tetapi dalam kesehariannya itu Yesus itu terlibat di dalam semua aspek kehidupan dia. Karena Yesus ini yang kita katakan sebagai Tuhan Yesus Kristus ini bukan pribadi yang mati, pribadi yang hidup, dan dia tetap bekerja hingga sampai saat ini. Dan dia selalu menyertai kita, bahkan saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditempatkan di dalam dia. Ya kan? Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi ada hubungan yang connect seperti ini. Nah, waktu kita berbicara mengenai memperkenalkan pribadi Kristus pada anak-anak, ya, ada juga pendapat orang-orang yang memikirkan bahwa kalau ngomong hal-hal yang kayak begini, anak-anak itu nggak bisa fokus, anak-anak itu nggak bisa paham hal-hal yang kayak begini. Ya udahlah, biarin aja. Itulah kenapa nanti udah agak besar barulah dibahas-bahas yang kayak begini. Sekarang biar aja lah anak-anak main-main. Emang dia tahu apa sih gitu tentang dosa dan sebagainya. Sepertinya kita itu membuat klasifikasi pada usia tertentu baru seorang anak itu mampu untuk mengetahui tentang pribadi Yesus. Iya ya. Tapi memang susah loh ngomong sama anak-anak. Kan maksudnya kita punya keinginan supaya waktu kita ngomong sama anak-anak itu kan, kemudian anak-anak itu, oh iya, aku mengerti, selesai gitu loh. Ya kan? Dan itu keinginan kita. Kita ngomong satu kali aja ya. Satu kali aku kasih tahu kamu ya. Seperti ini gitu kan. Maunya langsung anak-anak langsung, oh iya, aku mengerti, aku bisa melakukan gitu. Kalau aku melihat ya, anak-anak itu sebenarnya bukan bicara tentang pengetahuan, dia tahu apa enggak. Tetapi berbicara tentang seberapa sering kita memberitahukan itu pada dia. Jadi ini bicara tentang frekuensi, tentang kebiasaan. Contoh misalnya, anak-anak juga tahu kok kalau kita bilang, kamu harus belajar loh supaya kamu itu jadi anak yang pinter, nanti nilai kamu bagus, saat kamu dewasa kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Semua anak-anak usia sekolah, bahkan kelas 1 kita udah sering, kelas 1 SD udah sering bicara tentang cita-cita. Mungkin TK pun ibu gurunya sering nanya, cita-cita kamu nanti mau jadi apa? Ya kan? Dan itu menjadi penyemangat bagi sang anak untuk belajar yang rajin dan sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya sekalipun si anak ini tahu bahwa dia perlu belajar untuk mencapai cita-citanya, toh setiap hari orang tua juga masih spanding tinggi gitu loh untuk mengingatkan, kamu harus belajar, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Jadi ini kita bukan berbicara tentang anak tahu atau tidak, tetapi seberapa sering kita komunikasikan hal itu pada mereka sehingga itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bahkan kita yang orang dewasa aja seringkali melupakan hal-hal yang kita udah tahu kok, tidak sadar gitu kan. Misalnya
Kalau saat semua masalah begitu banyak, ingat bahwa ada Yesus yang mengasihi kamu. Kita tahu gitu loh. Tapi waktu masalah datang kita juga lupa tuh tentang Lupa. Yesus, gitu kan. Jadi memang sebenarnya penyakit lupa ini ya semua orang gitu loh, mau yang anak-anak. Ya, tapi kalau sudah lupa memang nggak bisa disalahkan, namanya juga lupa. Nah, oleh karena itu, karena kita nggak bisa salahkan, makanya kita perlu yang namanya melakukan itu terus dan terus. Sehingga menjadi satu kebiasaan, menjadi suatu hal yang sudah mendarah daging. Jadi begitu ada masalah, yang pertama kali responnya adalah, Tuhan tolong aku, misalnya gitu kan, Tuhan bagaimana ini gitu kan, atau bukan lagi kepada aduh gimana ini kan, kemudian dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya kan, yang paling lucu ya, makan sudah nggak doyan semuanya, tidur juga nggak bisa, berat badan naik terus gitu kan. Itu yang repot. Jadi membangun bicara tentang anak-anak bukan bicara masalah anak-anak nggak bisa fokus, anak-anak itu bisa fokus. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa anak-anak itu bisa fokus pada apa segala sesuatu yang dia sukai gitu loh. Sesuatu yang menarik Yang perhatian menarik bisa bagi fokus. dia, bisa fokus. Oleh karena itu bagi kita yang sudah dewasa, waktu kita mau bicara sama anak-anak, bicaralah dengan cara yang menarik supaya anak-anak ini tetap fokus gitu. Kalau kita bicaranya nggak menarik, ya, sama orang dewasa aja kalau nggak menarik sudah nggak mau dengar kan gitu, apalagi bicara sama anak-anak. Jadi bicara, kalau buktinya supaya kita bisa melihat bahwa anak-anak itu benar-benar bisa fokus kan. Misalnya zaman sekarang semua orang punya gadget, ya kan? Seringkali kita temukan sekarang orang tua kalau lagi jalan-jalan gitu kan, kita lihat anaknya mulai rewel, mulai nangis dan sebagainya, gampang kasih gadget. Udah fokus sampai kemudian gadgetnya diambil ribut lagi gitu kan. Jadi tetap dia bisa fokus karena ada sesuatu hal yang menarik yang disampaikan. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang mengetahui bahwa memang benar sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah anak-anak kita itu adalah bicara tentang pengenalan dia akan Kristus itu yang penting. Karena itu juga yang penting dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita mengatakan ini hal yang penting bagi kita, artinya juga merupakan hal yang penting bagi anak kita. Ya kan, gitu kan? Ya. Jadi beberapa waktu ini kan aku sering tuh namanya menambah ilmu ya. Jadi aku lagi mempelajari tentang perlindungan anak. Nah, gitu ya. Waktu muncul kata atau istilah tentang perlindungan anak, pada awalnya yang aku pikirkan itu adalah kita perlu yang namanya melindungi anak-anak, jangan sampai mereka menjadi korban kekerasan. Kemudian mungkin ada tempat-tempat atau daerah-daerah yang melakukan eksploitasi pada anak-anak. Contoh misalnya anak-anak di bawah umur yang harusnya masih menikmati pendidikan, ternyata mereka disuruh bekerja dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi itu yang muncul di dalam pemikiran aku waktu berbicara mengenai perlindungan anak. Ternyata pada masa saat ini bahkan ilmu pengetahuan sosial juga mempelajari bahwa perlindungan anak itu bukan hanya sekedar menjaga mereka dari kekerasan. Akan tetapi apakah kita sebagai orang tua atau orang-orang yang bertanggung jawab pada seorang anak, karena mungkin bukan anaknya langsung ya, tapi sebagai mungkin ada tante ya yang mungkin bertanggung jawab untuk keponakannya, atau mungkin seorang nenek ya, grandparents gitu kan, bertanggung jawab kepada cucunya karena mungkin nggak punya orang tua lagi dan sebagainya. Tapi maksudnya gini loh, setiap kita yang bertanggung jawab untuk menjaga seorang anak, kita itu bukan hanya sekedar berbicara tentang melindungi mereka supaya jangan sampai mengalami kekerasan, hal-hal yang nggak baik itu tadi. Akan tetapi bagaimana kita juga perlu memperhatikan bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang anak. Misalnya, lingkungan yang baik untuk dia bertumbuh, pendidikan, akses untuk kesehatan. Hal-hal seperti itu. Bagaimana kita menjaga dia untuk bisa bertumbuh semaksimal mungkin, ya kan, dengan semua potensi yang dia miliki. Nah, waktu kita menarik hal-hal seperti ini tentang pengenalan pada Yesus, kita aja tahu bahwa ya aku perlu tahu Yesus loh, aku perlu kenal Yesus. Karena Yesus itu adalah jawaban untuk semua permasalahanku. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa pengenalan akan Yesus ini adalah sesuatu yang penting, kenapa kita tidak semangat itu juga itu loh untuk mengenalkan tentang pribadi Yesus pada anak-anak? Kenapa? Jangan tunggu sampai udah gede, anaknya buat masalah, baru kita itu menyesal. Atau mungkin kita malah bertanya-tanya, aku salah apa ya? Dari dulu aku sudah memberikan pendidikan yang baik buat dia. Aku lakukan semua untuk dia.
kita merasa sudah memberikan yang terbaik pada anak, ternyata kita kurangnya tuh satu, nggak pernah sampaikan tentang Yesus pada anak. Sampai menunggu anaknya udah gede, terlibat dengan semua permasalahan yang kita bisa bilang tadi adalah penyakit sosial dan sebagainya. Lalu kita bertanya-tanya, salahnya di mana sih? Gitu loh. Itu udah terlambat gitu loh. Sekalipun walaupun ya tetap selalu ada harapan untuk bisa memperbaiki. Tapi alangkah baiknya kalau seorang anak itu dia memulai kehidupannya langsung di dalam pengenalan akan Kristus. Jadi kalau dilihat dari yang kamu sampaikan ini tadi kan, saat bicara tentang hal ini, kita itu bukan lagi bicara tentang respon saat hal itu sudah kejadian, baru setelah itu kita harus ngapain, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan supaya gitu kan, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi pencegahan gitu loh, ya kan? Kita pernah dengar kan, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Dan memang benar, kalau kita sampai udah terjadi masalah dulu, baru kita mau menyelesaikan hal itu, sebenarnya udah terlambat lah. Terlambat gitu loh, udah kejadian dulu dan kita nggak tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh semua masalah ini tuh seberapa parah gitu loh. Dan mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak itu. Entah mungkin mental sang anak, atau ada orang-orang yang dirugikan akibat perilakunya dan sebagainya. Bukankah lebih baik kalau kita melakukan pencegahan? Dan kalau pencegahan itu begitu mudah, yaitu perkenalkan anak-anak pada pribadi Kristus sejak dini. Maka mereka itu akan nggak perlu mengalami hal-hal yang nggak perlu terjadi gitu loh dalam kehidupan mereka. Makanya kenapa tadi di bagian awal saya bilang bahwa waktu kita berbicara mengenai penyakit sosial, ini sebenarnya bicara tentang satu generasi yang tidak tahu tentang dirinya di dalam Kristus. Jadi kita perlu untuk kasih tahu pada mereka. Caranya bagaimana ya tergantung sama anaknya kan gitu kan, dan tergantung pada kita, cara kita untuk bisa mendapatkan perhatian dia untuk dia mendengar tentang Yesus. Pastinya bisa lah. Kalau kita nggak tahu caranya, tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku untuk sampaikan tentang pribadi Kristus kepada anak-anak ini. Bisa dilakukan seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan satu praktek yang kita cari-cari, yang kita mengada-ada gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab suci, bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus pun saat itu masih tahu tentang Yahweh Elohim, kan, tentang Allah. Orang-orang dalam perjanjian lama itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan cara supaya untuk menjaga mereka, sehingga saat ada satu permasalahan mereka tahu bagaimana mendapatkan jalan keluar, mereka tahu bagaimana menjalani kehidupannya, mereka tahu bagaimana supaya tidak terlibat dalam segala hal penyakit sosial itu tadi. Ya kan? Kalau misalnya dibaca, nanti bisa dicoba dibaca di dalam Ulangan 6 dan juga di Ulangan 11 itu kan. Di sana dikatakan bahwa, ini saya bacakan aja lah ya. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi ini kasih ngomong sama orang-orang yang dewasa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ini diucapkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya kan? Allah itu esa, kemudian kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan apa yang kuperintahkan padamu hari ini, kamu sendiri harus perhatikan. Kan sama juga dengan kita kan? Kita harus memperhatikan juga seperti apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita, kan gitu kan? Bahwa Kristus telah mati bagi kita, dia telah bangkit, dan juga dia telah duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam dia kalau kita percaya pada dia. Kamu harus memperhatikan tentang hal ini, memperhatikan tentang kehidupanmu sekarang yang ada di dalam Kristus, hidup yang baru. Kemudian ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di sini kan yang menarik adalah diperintahkan kepada orang-orang yang sudah dewasa ini untuk mengajarkannya
kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang. Dimanapun, kapanpun. Ya, baik lagi ada di rumah, lagi jalan-jalan ke mall misalnya, ya kan? Lagi dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan sekarang naik mobil enak kan? Tinggal ngobrol aja, ngomong aja gitu kan? Bisa dilakukan itu. Atau apabila kamu sedang berbaring. Berbaring itu maksudnya bukan lagi berbaring tuh, bukan gitu ya. Bedtime story deh, bedtime story gitu kan. Cerita sebelum tidur sama anak-anak. Apabila engkau bangun. Jadi setiap saat kita bisa ceritakan tentang hal ini. Mereka hanya bicara bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Israel kepada anak-anaknya. Mengapa demikian? Karena mereka diberi satu tempat yang baru, di mana di sana ada banyak sekali yang disebut sebagai Tuhan-Tuhan yang lain gitu kan, dewa-dewa yang lain. Oleh karena itu mereka diingatkan bahwa Tuhanmu itu satu. Kalau kamu mengikuti yang satu ini, Yahweh Elohim ini, maka semuanya akan beres dalam kehidupanmu gitu kan. Tapi kita sekarang kan, kita mengenal Yahweh Elohim ini melalui pribadi Kristus, ya kan? Kristus itu yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat kita mengetahui tentang hal itu, mengetahui tentang jati diri kita yang ada di dalam Kristus, maka itu yang akan menjaga kita. Dan kalau itu bisa menjaga kita yang segede ini, apalagi untuk anak kita yang masih kecil, justru malah berlebihan kuasanya dia gitu. Kalau kita mau hitung, membandingkan ukuran badan dengan itu kan gitu kan. Tetapi kan, kalau ini penting pada kita, bagi kita penting, bagi anak-anak kita juga penting. Dan Tuhan juga mengatakan ini penting bagi mereka. Supaya sejak dari awal mereka mengetahui ada Kristus, ada Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia, yang telah menebus, yang telah membayar semua dosa kesalahan umat manusia, yang telah menyediakan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Dia. Tidak hanya itu, pada waktu kita hidup di dunia ini kan, dia memberikan kepada kita hidup yang bukan sekedar asal hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Dan kita pasti inginkan hal itu terjadi buat anak-anak kita. Nah, oleh karena itu permasalahannya di sini adalah apakah kita melihat ini sesuatu yang baik? Apakah kita mendengar bahwa tentang apa yang dilakukan Yesus ini adalah kabar baik? Kalau ini adalah kabar baik dan itu penting buat kita, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sayang anak kita gitu loh. Nah, sayang nggak? Kalau sayang berarti kita tuh pengen juga memberikan yang baik buat mereka. Permasalahannya begini, kadang-kadang kita melupakan aspek ini karena kita hanya terfokus pada kebutuhan jasmani dari anak. Yang penting dia bisa sekolah, yang penting dia bisa makan, yang penting pokoknya ya kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi. Tapi kalau kemarin sih ada obrolan di antara kami. Kadang-kadang juga ada orang tua sih yang nggak peduli, ya pokoknya bisa hidup udah gitu, makan nggak makan ya udah terserah gitu. Tapi maksudnya gini loh, insting dasar pada anak gitu loh, untuk seorang orang tua yang normal, pasti kita pengen sesuatu yang baik untuk anak kita. Aku yakin walaupun ada orang tua yang mungkin yang penting bisa hidup ya udah hidup, tapi jauh di dalam hati itu pasti dia pengen anaknya itu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dirinya. Kalau dia mencapai pada taraf ini, dia pengen anaknya bisa lebih dari itu. Dia pengen anaknya itu lebih baik dari dirinya. Dia pengen anaknya itu menikmati sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kalau kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban untuk semuanya, ini penting buat kita. Maka ini juga penting buat anak kita. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang tua, akan tetapi buat setiap orang dewasa, di mana kita mempunyai tanggung jawab dalam berbagai hal pada generasi yang ada di bawah kita. Mungkin ada yang saat ini sedang menonton juga adalah orang-orang yang aktif di dalam pelayanan anak-anak. Ayo, semangat inilah yang menjadi dasar pelayanan kita. Bahwa yang kita berikan ini bukan hanya sekedar supaya ya rame lah gitu kan, supaya kelihatannya ada kegiatan. Tetapi kita tahu bahwa misinya adalah sebenarnya kita sedang membuat satu generasi menjadi semakin baik. Generasi yang menjadi semakin baik lagi. Dan semakin baiknya itu berasal dari dalam. Bukan kita nunggu nanti udah jadi masalah, udah terlibat masalah, baru kita mau mencoba untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Udah telat, ya kan? Tapi kalau kita bisa perbaiki sejak awal, maka itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan kalau firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ini tuh berulang-ulang. Berulang-ulang. Artinya sepanjang kehidupan anak-anak ini, sampai mereka nanti masuk pada remaja, sampai menjadi pemuda-pemudi dewasa,
Maka Yes. kita hanya perlu terus mengingatkan. Toh kita aja tuh orang dewasa aja diingatkan terus gitu loh. Baik kita mengingatkan diri kita sendiri atau mungkin para pemimpin rohani kita juga perlu diingatkan terus. Apalagi ya anak-anak ini nih juga Ya, bertumbuh, nanti mereka akan jadi kita gitu loh, menggantikan kita gitu kan. Tapi mereka punya kesempatan lebih awal. Mungkin ada di antara kita yang baru mengenal Yesus di usia dewasa. Mungkin ada di antara kita yang baru mengenal Yesus tahun ini karena saking banyaknya masalah, ya udahlah aku kenal Yesus gitu kan. Terhimpit masalah dulu baru kenal Yesus. Anak-anak atau generasi di bawah kita, mereka punya kesempatan yang jauh lebih panjang. Dan semakin mereka mengenal Yesus, maka mereka akan semakin menikmati kelimpahan kasih karunia-Nya. Mereka mempunyai hidup di mana mereka bisa memerintah kehidupan itu. Reign in life. Oh iya, mungkin bagi kita kan, kita berpikir makin tua orang itu kan makin banyak makan asam garam katanya kan, makin Enak punya loh. banyak Asam garam dikasih gula dikit itu. kasih cabai dikit, mumpung cabai lagi mahal gitu. Nggak, maksudnya gini loh, saat bicara tentang orang yang sudah dewasa dan orang yang sudah tua dikatakan sudah banyak makan asam garam sehingga darah tinggi. Enggak. Sorry ya. Saat bicara tentang itu kan, ada paling nggak ada dua hal yang bisa kita pelajari gitu. Kita bisa belajar tentang sesuatu itu dengan cara kita mengalami sendiri, atau kita belajar sesuatu itu dari melihat apa yang terjadi pada orang lain gitu kan. Kita belajar dari orang lain. Jadi kita nggak harus mengalami permasalahan yang sama, kita tidak harus mengalami babak belur yang sama hingga akhirnya kita belajar, tapi kemudian saat kita melihat kehidupannya orang lain dan kemudian kita bisa lihat, oh berarti yang harus aku lakukan seperti ini, ya kan? Dan ada hikmat untuk melakukan seperti itu. Yeah. Memang ada hal-hal di mana kita harus coba sendiri baru kita bisa gitu. Misalnya seperti naik sepeda gitu kan. Kalau bicara naik sepeda, kita coba dikasih tahu nanti begini ya, kasih teori ya nggak bisa gitu. Ya kan, dia harus coba naik, dia harus kemudian jatuh sampai akhirnya dia bisa. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang seperti itu, tapi ada hal-hal di mana kita nggak perlu coba, tapi kita sudah tahu kita bisa menghindari tentang hal itu. Nah, bagi kita, ya kan, kita yang sudah terlanjur sudah tua baru kita belajar, ya kan, ya bagus bagi kita karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan baikan, gitu kan. Nah, jadi dia bisa membuat segala sesuatu yang nggak baik pun kita bisa belajar sesuatu dari sana. Ada hal yang baik yang bisa kita ambil dari sana. Tetapi kan, saat kita sudah mempelajari tentang hal itu, kita bisa sampaikan bahwa kita tahu bahwa segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita jawabannya adalah Yesus. Ya kan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dari koneksi kita, bukan dari uang kita dan sebagainya, tapi karena Yesus. Nah, saat kita mendapatkan tentang hal ini dengan cara yang susah, bahwa kita harus menangis-nangis dulu kan, kita harus kena masalah dulu. Nah, kita bisa mengajarkan kepada anak kita, kepada anak-anak yang lebih muda daripada kita, generasi yang selanjutnya ini, tentang Kristus, supaya mereka mulai dari awal itu sudah hidupnya itu sudah punya relationship yang bagus. Mereka sudah tahu jati dirinya sejak dari awal, sehingga waktu dia berjalan dia sudah bisa melewati hal-hal yang unnecessary, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu untuk mereka alami. Nggak perlu mereka alami seperti mungkin dulu kita alami gitu. Karena mereka sudah mengenal Yesus lebih duluan. Ya. Jadi keinginan dari misalnya orang tua kan, supaya seperti tadi orang tua sampai di sini kan ingin supaya anaknya lebih gitu kan. Supaya anaknya bisa lebih, artinya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu untuk dialami dia harusnya udah terlewati sehingga dia bisa naik jauh lebih tinggi. Oleh karena itu pertanyaannya malam hari ini adalah, apakah kita memang benar-benar mengasihi anak kita? Kalau kita benar-benar mengasihi mereka, perkenalkan Yesus pada kehidupan mereka. Karena kita tidak bisa menjaga mereka setiap waktu. Apapun yang kita lakukan untuk membuat mereka memiliki hidup yang lebih baik, itu pun bahkan tidak menjadi jaminan. Akan tetapi ada warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi di bawah kita. Mungkin itu anak kita sendiri, atau mungkin ada anak-anak rohani yang ada di dalam penggembalaan, kepemimpinan, atau bimbingan kita. Perkenalkan Yesus pada mereka, karena itu yang akan menjamin kehidupan mereka ke depannya. Dan jangan pernah terpaku dengan pola dunia ini yang mengatakan bahwa anak-anak nggak bisa diatur, anak-anak nggak bisa fokus, anak-anak susah untuk mengerti. Enggak, kita yang orang dewasa yang kurang hikmat untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yes. Kenapa? Kalau firman Tuhan saja mengatakan bahwa
Ajarkan anakmu berulang-ulang. Pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu berbaring, waktu lagi duduk di rumah, waktu dalam perjalanan. Artinya ini adalah sesuatu yang tidak mustahil. Karena Tuhan yang menetapkan atau membuat pola ini. Artinya kita bisa melakukannya. Pilihannya adalah kita mau melakukannya atau enggak. Ataukah kita justru akan mengambil poin-poin bahwa anak-anak nggak bisa fokus, anak-anak nggak bisa diajar, anak-anak nggak bisa diajak omong serius. Dan kita ambil hal itu untuk menutupi kemalasan kita sendiri aja. Karena kita yang malas untuk memberitakan tentang Yesus pada anak. Merasa bahwa nanti aja. Udahlah, toh mereka juga udah capek belajar. Mana ada belajar? Tiap orang tua juga tiap hari masih terus ingatin anaknya belajar. Jangan merasa bahwa memperkenalkan Yesus itu satu beban gitu loh. Ini keharusan. Seperti kalau orang tua yang normal merasa bahwa anaknya perlu makan. Ya kan? Kalau kita sebagai orang tua yang normal merasa bahwa anakku harus makan, maka sebenarnya keinginan untuk bahwa anakku perlu kenal Yesus itu bahkan jauh lebih besar lagi. Seharusnya seperti itu. Nah, pada hari-hari ini kita tahu kita masih dalam masa pandemi, mungkin ada banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan, mungkin pelayanan untuk anak-anak juga agak terganggu. Mari kita mulai dari diri kita sebagai orang-orang terdekat dengan anak-anak, yang serumah dengan mereka, yang mempunyai akses lebih lancar dengan anak-anak kita. Ayo, mulai untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang gak penting, dirubah menjadi satu kebiasaan, memperkenalkan Yesus pada kehidupan anak-anak kita. Memperkenalkan Yesus terlibat di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Contoh yang paling mudah, banyak anak-anak mungkin sekarang mengalami pergumulan saat mereka harus belajar secara online. Beban mereka mungkin lebih banyak. Mereka harus hadapi ujian. Mulai banyak loh anak-anak sekarang udah mulai mempersiapkan diri untuk ujian. Sementara mungkin proses belajar mengajar yang mereka terima itu tidak begitu efektif. Ini kesempatan yang baik memperkenalkan pribadi Yesus. Bahwa Yesus adalah sumber hikmatmu. Ayo sebelum belajar kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan Yesus untuk membimbingmu. Sehingga waktu engkau belajar, engkau bisa memahami dengan lebih baik lagi. Mungkin waktu memulai Zoom dengan guru-guru di sekolah. Ajak anak-anak berdoa. Ayo. Hari ini kita mulai pelajaran, minta Tuhan Yesus membantu kamu. Itu hal-hal yang sangat sederhana, tapi itu adalah cara-cara yang efektif untuk kita mulai membuat anak-anak itu melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Melihat Yesus sebagai pribadi yang hidup, yang terlibat di dalam keseharian mereka. Bukan Tuhan yang jauh, yang nanti kalau aku udah remaja baru tahu tentang Yesus. Nanti kalau aku udah dewasa dan sebagainya. Enggak, saudara. Telat kalau nanti tunggu mereka sampai usia itu baru memperkenalkan tentang Yesus. Sedini mungkin, apalagi anak-anak ini kan gini loh, polos gitu kan. Kita kasih tahu tentang Yesus, mereka itu nggak akan serumit kita waktu dikasih tahu tentang Yesus. Jadi ayo ambil waktu ini, jangan sampai menjadi penyesalan kita di kemudian hari. Itu kayaknya jadi sedih gitu ya belakangan ya, tapi di akhir acara tuh jadi sedih. Enggak, ini bukan sedih ya, tapi coba ini menjadi refleksi buat kita semua. Bahwa jangan abaikan hal-hal yang sepertinya sepele, ya sepertinya karena kita mungkin belum melihat akibatnya gitu loh. Jangan sampai harus lihat akibatnya dulu baru nyesel. Jadi lebih bagus kita itu mencegah daripada mengobati itu. Dan ini ada komen yang mengatakan bahwa anak-anak lebih suka pada guru sekolah minggu daripada orang tuanya. Ini jadi aneh. Ini jadi aneh. Berarti ada sesuatu yang salah dengan orang tuanya sehingga anaknya nggak suka sama orang tuanya. Jadi ya makanya bagi orang tua kan, ya jadilah orang tua yang baik lah untuk anak-anak. Sehingga anak-anak lebih suka kepada orang tuanya. Guru sekolah minggu itu hanya tambahan. Karena guru sekolah minggu hanya ketemu dengan anak-anak cuman satu minggu sekali. Itu pun kalau ada sekolah minggu. Kalau tidak ada, kalau pas online begini, repot juga gitu kan. Tapi orang tua itu yang ada interaksi terus setiap hari bersama dengan anak-anak. Justru dari orang tua ini pemahaman tentang Kristus itu jauh lebih kuat lagi. Kenapa? Karena orang tua ini bukan hanya punya akses untuk mengajarkan, tapi orang tua punya akses untuk menjadi teladan bagi anak. Jadi anak belajar ya tentang pribadi Kristus dan dia melihat contoh dari orang tuanya, teladan dari orang tuanya. Oleh karena itu kalau misalnya ada kasus seperti yang di-sharingkan oleh yang di komen ini bahwa anak-anak lebih suka dengan yang lain,
berarti ini adalah sesuatu yang serius yang harus ditangani. Ya. Jadi jangan hanya sekedar anakku nggak suka sama aku, wah nggak boleh seperti itu, justru ya harus ditangani dengan serius bahwa ini harus dibereskan, harus diselesaikan. Anakku harus nyaman ada di Ya. rumah, anakku harus merasa nyaman terhubung dengan orang tuanya, anakku bisa terbuka dengan orang tua. Bayangkan kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa punya komunikasi yang baik dengan orang tua gitu loh. Ya. Dan ini yang sering kali terjadi. Kadang-kadang anak-anak itu merasa lebih nyaman dengan orang-orang di luar daripada dengan keluarganya sendiri. Ini yang harus diperbaiki, apalagi buat kita keluarga Kristus, keluarga Kristen yang punya Kristus di dalamnya. Nah mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan parenting akan kita bahas lagi di pertemuan Do Share berikutnya. Jadi malam hari ini poin kita adalah membangun kesadaran pada kita orang-orang yang dewasa, pentingnya memperkenalkan pribadi Kristus pada generasi muda, anak-anak, atau orang-orang dalam kepercayaan kita untuk mengasuh mereka sedini mungkin. Nggak ada waktu yang paling tepat usia berapa, tapi sedini mungkin. Waktu yang paling tepat adalah sekarang. Ya, Sekarang. nggak ada rentang usia tertentu, tapi sedini mungkin. Buat yang mungkin jadi bakal orang tua gitu kan, tanamkan pemahaman ini bahwa aku harus memperkenalkan Kristus pada anakku sedini mungkin, karena itulah warisan terbaik yang bisa kita berikan. Kalau anak saudara sekarang mungkin masih usia balita, bisa memperkenalkan Kristus pada mereka. Batita bisa gitu kan. Kemudian mungkin udah mulai pra-remaja, remaja, pemuda-pemudi, tidak ada batasan gitu loh. Tinggal minta hikmat aja lah sama Tuhan bagaimana caranya untuk bicara kepada anak-anak. Ya kan, misalnya dengan anak-anak yang balita kan nggak mungkin kita dikatakan di dalam bahasa Yunani ini kan nggak mungkin gitu kan. Dengan cara bahasa-bahasa yang memang dipahami oleh anak-anak. Dan nggak perlu yang aneh-aneh, simple-simple aja. Coba kita perkenalkan tentang Kristus. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas berikutnya dalam kesempatan dalam Do Share minggu depan, ya kan? Oke, jadi sampai di sini ya diskusi sharing kita malam hari ini tentang kesadaran untuk kita melihat betapa pentingnya memperkenalkan pribadi Kristus kepada anak-anak sedini mungkin. Dan di minggu depan dan minggu depannya lagi. Selama 4 minggu kita akan membahas tentang kehidupan anak-anak dan juga parenting di dalam keluarga Kristen ya, pola pengasuhan di dalam keluarga Kristen. Jangan lewatkan supaya apa yang akan kita paparkan, apa yang kita bahas, diskusikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Jangan merasa bahwa aku kan nggak punya anak. Nggak, pasti ini akan bermanfaat. Jadi atau paling nggak kan share, bagikan pada teman-teman yang lain yang udah punya anak, biar ikut sama-sama kita belajar sama-sama. Bukan kami menggurui, kita juga bisa belajar bersama-sama kan gitu kan. Kami pun masih terus belajar setiap hari. Tapi mungkin ini bisa menjadi momen yang baik untuk kita sama-sama belajar, ada timbal balik. Kami juga belajar hal-hal mungkin dari komen teman-teman, dan teman-teman juga bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kami sharingkan malam hari ini. Jadi untuk semuanya terima kasih yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Selasa depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dibagikan buat yang sudah menyaksikan acara malam hari ini. Kalau saudara diberkati, pengen lebih banyak orang lagi diberkati dengan apa yang sudah kita bahas, mungkin nanti setelah acara ini selesai boleh tunggu 10 menit sampai bisa disatukan semua file-filenya, kemudian sudah bisa dibagikan pada sebanyak-banyaknya. Semua kontak kita belum perlu dibagikan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya yang luar biasa memerintah di dalam kehidupan saudara, dan apapun yang saudara kerjakan dibuatnya berhasil, dan dalam segala sesuatu ingatlah bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati saudara. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.